Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Makfira Putri dengan NIM 444323017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KALT dari video yang telah saya tonton, yaitu video tersebut Praktikum Metode Pemisahan Percobaan Kromatografi Lapis Tipis. Tujuan dari video tersebut yaitu menerapkan teknik analisis pemisahan zat pewarna makanan, alizarin, red, dengan metode kromatografi lapis tipis dan menghitung harga RF sampel. Nah, untuk mengetahui dasar teori dari kromatografi lapis tipis, istilah kromatografi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti kroma, itu yang berarti warna, dan graphein yang berarti menulis. Jadi, kromatografi lapis tipis atau thin layer chromatography atau TLC ini tuh merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kuantitasnya. Kromatografi lapis tipis biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dijelaskan dengan kromatografi kertas. Pada fase diam atau lapisan penjerap berupa butir-butir lapisan tipis yang terdiri atas bahan padat yang dilapiskan pada permukaan penyangga datar yang biasanya itu terbuat dari kaca, plat polimer, atau logam. Lapisan ini tuh melekat pada permukaan dengan bantuan bahan pengikat. Biasanya itu kalsium sulfat atau amnilum. Penjerap yang umumnya dipakai untuk kromatografi lapis tipis itu ada silika gel, alumina, kiaselgur, dan selulosa. Butiran yang halus memberikan aliran pelarut yang lebih lambat dan resolusi yang lebih baik. Nah, untuk fase gerak pada kromatografi lapis tipis itu adalah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa zat pelarut. Jika diperlukan, sistem pelarut multi-komponen harus berupa suatu campuran sederhana yang mungkin terdiri atas maksimum 3 komponen. Dalam pemisahan senyawa organik kadang-kadang menggunakan pelarut campuran. Tujuannya itu untuk memperoleh pemisahan senyawa yang baik. Kombinasi pelarut adalah berdasarkan atas polaritas masing-masing pelarut. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sistem pengembangan yang cocok. Nah, untuk dasar teori selanjutnya itu dalam mengidentifikasi noda-noda dalam kromatografi itu sangat lazim menggunakan harga RF atau retardation factor yang didefinisikan sebagai RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Harga RF beragam, mulai dari 0 sampai 1. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada pengujian kromatografi lapis tipis, yaitu yang pertama ada Camber chromatography, ada gelas ukur, pipa kapiler, ada pula penjepit, dan kita menggunakan kertas saring serta plat KLT, garis, pensil, serta gunting. Selanjutnya ada aqueduct, etanol, butanol, dan amonia, piring pewarna gambar, dan sampel. Selanjutnya, untuk prosedur kerjanya yaitu pertama dengan masukkan 3 ml butanol, 1 ml etanol, dan 1 ml amonia, serta larutan tersebut dimasukkan ke dalam camber atau elven. Selanjutnya, diaduk hingga tercampur rata. Setelah teraduk dan tercampur rata, itu masukkan kertas saring untuk menentukan bagian dalam camber yang ditandai dengan elven membasahi kertas saring hingga ke atas. Nah, tujuan dari penjenuhan dalam camber ini tuh untuk meratakan tekanan uap di dalam camber tersebut. Selanjutnya, kita tuh garis tanda batas atas itu dengan jarak itu 1 cm. Jaraknya itu tanda batas bawah 1,5 cm dan 2 titik penotolan menggunakan pensil dan penggaris. Totolkan kedua sampel dengan menggunakan pipa kapiler. Selanjutnya itu kita keluarin kertas saring yang sudah dibasahi tadi. Itu masukkan plat KLT yang sudah ditotol tadi itu di dalam camber dan ditutup kembali. Tunggu hingga elvennya itu naik sampai tanda batas atas. Nah, jika sudah
terasa sampai batas atas, lalu dikeluarkan kembali plat KLT-nya dari camber dan tunggu hingga kering. Jika merasa sudah kering, kita tuh berikan kode untuk membedakan sampel ukur jarak nodanya, lalu hitung harga RF-nya dan bandingkan. Untuk hasil dari video tersebut, bahwa komponen warna dari kedua zat sampel yang melebar itu menyerupai komet berekor. Dari bagian noda bawah ke noda atas itu tuh menyempit. Jarak Alfvén itu terbentuk menjadi 4,5 cm. Nah, untuk sampel A-nya itu, dia itu tuh memiliki satu zat warna yang jelas terlihat, yaitu warna merah muda, pudar dengan panjang sekitar 1,0 cm, sehingga memiliki nilai RF-nya itu sama dengan 0,22. Di sampel B-nya ini tuh memiliki dua zat warna yang jelas terlihat, yaitu warna merah muda dan merah muda pudar dengan panjang noda 2,3 cm, memiliki nilai RF-nya itu sama dengan 0,51. Hasil tersebut terdapat perbedaan warna yang timbul dan panjang noda yang terbentuk dari kedua sampel tersebut dikarenakan sampel A memiliki konsentrasi yang lebih kecil atau encer daripada sampel B, sehingga komponen warna yang terbentuk oleh sampel A ini tuh lebih sedikit, yaitu satu warna. Untuk kesimpulan dari video tersebut, menjelaskan bahwa pemisahan dengan metode kromatografi lapis tipis itu dilakukan dengan cara menotolkan sampel pada lapisan penjerap itu fase diam, kemudian masukkan ke dalam chamber yang berisi Alfvén atau fase gerak dengan perbandingan pelarut tertentu. Prinsip dari kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan senyawa berdasarkan fase diam dan senyawa yang diuji. Sekian dari saya mengenai penjelasan kromatografi lapis tipis. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.